Aksi terorisme di Perancis baru-baru ini yang menarik perhatian akan dunia global. Pada akhir pekan lalu, perdagangan bursa saham global sangat dipengaruhi oleh aksi terorisme ini dan juga didukung oleh membingungkan pasar terhadap data non-farm payroll Amerika Serikat. Saksikan selengkapnya dalam Phoebe's Morning Call. Halo traders, jumpa kembali dengan Jul Alex dalam Phoebe's Morning Call. Perdagangan akhir pekan lalu, pasar global dikhawatirkan oleh aksi terorisme yang ada di Prancis baru-baru ini dan juga didukung oleh data non-farm payroll Amerika Serikat yang mix di mana di mana data tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja di Amerika Serikat mengalami suatu peningkatan yang luar biasa namun tidak disertai dengan kenaikan daripada upah daripada tenaga kerja tersebut, dan kenaikan upah tersebut dilaporkan turun ke posisi 8 tahun terendah. Dan akibatnya pada akhir pekan lalu pedagangan bursa saham Amerika Serikat anjlok cukup signifikan, di mana indeks Dow Jones terpantau pada akhir pekan lalu itu turun 0,95%, dan secara mingguan indeks ini juga mengalami suatu pelemahan 0,5%. Pelemahan pada akhir pekan lalu disebabkan oleh saham Chevron. Demikian juga dengan indeks S&P 500 itu turun 0,84%, dan secara mingguan indeks ini turun 0,7%. Dan seluruh sektor pada indeks tersebut mengalami penurunan. Dan indeks Nasdaq pada akhir pekan lalu turun 0,68%, dan secara mingguan indeks ini turun 0,5%. Untuk perdagangan bursa saham Asia pada pagi hari ini juga mengikuti akan pelemahan yang terjadi di Wall Street, di mana beberapa indeks daripada bursa saham Asia mengalami pelemahan, dan pada hari ini bursa saham Jepang juga mengalami libur dikarenakan Jepang memperingati akan hari Coming of Age Day. Dan pada pagi hari ini terpantau indeks bursa saham Australia ASX 200 itu turun 0,4%. Dan pada perdagangan awal pagi hari ini, kurs Aussie dollar itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan 3 minggu tertinggi. Dan pada hari ini pelemahan saham bursa saham Australia disebabkan oleh pelemahan saham Fortune Metals dan saham BHP Billiton. Dan bursa saham Korea Selatan indeks Kospi turun 0,2%, masih disebabkan pelemahan saham Samsung Electronics dan juga saham POSCO. Untuk perdagangan pasar komoditas pada pagi ini kami melaporkan harga emas pada akhir pekan lalu itu mengalami kenaikan 0,8%, mengambil keuntungan dari pelemahan kurs dolar Amerika Serikat pasca data non-farm payroll Amerika Serikat yang mix, dan harga emas pada akhir pekan lalu ada di 1.220,9 US dollar per troy ounce, dan secara mingguan harga komoditas ini mengalami kenaikan 2,81%. Sedangkan harga minyak mentah pada akhir pekan lalu itu turun 0,08% ke posisi 48,36 US dollar per barel, dan secara mingguan harga minyak mentah dunia anjlok ke 8,22%. Dari pasar falas kami melaporkan dolar Amerika Serikat turun setelah data non-farm payroll Amerika Serikat pada akhir pekan lalu yang diumumkan kurang mengesankan akan pasar, sehingga pasar banyak melepas akan mata uang ini, dan dolar lemah terhadap beberapa major currency lainnya. Seperti pagi hari ini kurs pound sterling terhadap US dollar itu naik 0,09% ke posisi 1.5172, dan kurs euro terhadap dolar setelah jatuh beberapa hari kemarin anjlok cukup yang tajam terhadap dolar. Tapi pada akhir pekan lalu dan pagi hari ini juga terpantau kurs euro mengalami penguatan 0,21% ke posisi 1.1867. Dan terhadap kurs yen, US dollar mengalami pelemahan ke posisi 0,18% di harga 118,29 yen. Untuk perdagangan bursa saham Indonesia, setelah akhir pekan lalu, bursa saham Indonesia ditutup menguat 0,09% ke posisi 5.216,67.
Perdagangan pada hari ini kami memperkirakan ISG akan mengalami penguatan terbatas oleh ekspektasi daripada pasar akan diubahnya suku bunga Bank Indonesia, sehingga kami memperkirakan bahwa saham-saham yang berhubungan dengan perubahan suku bunga itu seperti saham-saham perbankan akan mengalami kenaikan, dan pada hari ini kami memperkirakan ISG akan berada dalam kisaran 5.170 sampai 5.250. Untuk saham-saham yang perlu diperhatikan oleh pasar pada perdagangan hari ini, kami merekomendasikan saham BMRI, saham TLKM, saham Wika, dan saham LSIP. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini, semoga bermanfaat. EV Trading dan salam Fibis.